Viral usai putusan MK ubah aturan pencalonan Pilkada 2024. Sontak PDI Perjuangan langsung melakukan rapat tertutup membahas perubahan aturan Pilkada dan calon gubernur Jakarta yang akan diusung. Akankah Anies Baswedan jadi alternatif dan pilihan prioritas PDIP di Jakarta untuk melawan koalisi besar KIM+. Usai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengurangi batas syarat kursi parpol dalam pencalonan kepala daerah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menggelar rapat secara tertutup di kantor DPP PDI Perjuangan Menteng, Jakarta Pusat. Juru bicara DPP PDI Perjuangan, Chairil Raul Hakim, membenarkan rapat itu membahas soal putusan MK yang hanya dihadiri oleh pengurus DPP saja. Salah satu agendanya bahas putusan MK, kata Chiko kepada Tempo melalui pesan singkat pada Selasa 20 Agustus. Chiko juga membenarkan agenda digelar secara tertutup. Sedangkan Ketua DPP PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga, mengungkapkan ada 3 nama yang mengerucut untuk maju di Pilgub DKI Jakarta dari partainya. Apakah dari 3 kandidat itu ada nama Anies Baswedan? Apakah kemudian nama Mas Anies ini di PDIP masih akan tetap dipertimbangkan? Pernah sudah saya sampaikan bahwa pengerucutan itu sudah ada. Bahwa ada beberapa nama, kata Eriko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 20 Agustus. Kan itu sudah pernah saya sampaikan. Kalau sekarang saya harus jujur, sudah mengerucut pada ketiga nama. Ini bukan karena PDI Perjuangan 3 ya, tambahnya. Saat ditekankan lagi, apakah nama Anies Baswedan masuk dalam 3 kandidat tersebut, Eriko hanya tersenyum. Eriko mengatakan, dari ekspresi senyumnya itu, sejatinya sudah bisa terjawab soal Anies dalam 3 nama tersebut. Tapi memang pengerucutan pada 3 nama ini. Nah, soal siapa nanti yang diputuskan? 3 nama ini tentu tanya, ada nggak Pak Anies di sini? Kan begitu, kan? Ya, tentu dari senyum saya ini kan sudah bisa terlihat. Kan begitu kan, ujar Eriko. Kendati demikian, Eriko tidak ingin mendahului Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia menekankan DPP PDIP saat ini tengah rapat membahas putusan terbaru MK soal Pilkada. Tapi saya tidak ingin mendahului. Biarlah nanti kami rapat DPP. Rekan-rekan media sedikit lebih bersabar, karena ternyata sabar itu kita diberikan kesempatan untuk bisa maju, tutur Eriko. Saya sampai sekarang ini masih sulit berkata-kata, karena kalaupun nama saya Riko Sotarduga, saya sendiri tidak menduga pagi menjelang siang ini imbuhnya. Sementara sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan pihaknya hingga kini masih mengupayakan Anies Baswedan dan mantan wali kota Semarang Hendrar Prihadi untuk maju di Pilgub Jakarta. Kendati demikian, ia menyebut jika Koalisi Indonesia Maju atau KIM+ sudah terkonsolidasi dengan kuat, maka pihaknya akan menyampaikan kepada rakyat tidak bisa mengusung seseorang. Kami lagi berupaya sedemikian rupa, masih dengan partai-partai lain sebisa mungkin sebelum tanggal 27 kami cari peluang. Kalau peluangnya dapat, kami akan bawa Anies sebagai orang pertama dan Hendi sebagai orang kedua, kata Said Abdullah
di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin 9 Agustus. Said mengatakan, sudah ada komunikasi dengan Anies Baswedan terkait Pilkada Jakarta. Ia menyebut, sedari awal sudah diputuskan Anies sebagai orang pertama di Jakarta dan kadernya di posisi cawagup. Sudah, saya yang komunikasi dengan Anies. Ya, memang dari sejak awal Pak Anies yang cagup. Kami akan orang keduanya, ucap Said. Said Abdullah lantas berbicara soal peluang PDI Perjuangan tidak memiliki teman koalisi di Jakarta. Said menyebut, apa boleh buat, maka pada waktu yang tepat pihaknya bakal menyampaikan ke publik bahwa tidak bisa mengusung calon. Tapi kalau toh pada akhirnya kami tidak bisa, katakanlah karena sudah KIM Plus terkonsolidate, kami tidak punya kawan lagi untuk maju, ya apa boleh buat. Kami akan berbicara kepada rakyat pada waktunya, mungkin oleh Pak Sekjen, bahwa PDI Perjuangan tidak bisa mencalonkan untuk Pilkada DKI yang akan datang, ucapnya. Ia juga menjawab kemungkinan Anies Baswedan untuk dimerahkan sebagai kader PDI Perjuangan masih jauh perbincangannya. Said menyebut, hingga kini partainya masih berupaya untuk bisa mengusung calon di Pilkada Jakarta. Enggak, belum. Masa mau langsung menawarkan Pak Anies sebagai kader dan sebagainya? Tidak. Kita tidak sampai sejauh itu. Kita akan mencari peluang-peluang yang mungkin masih bisa dilakukan, tutur anggota DPR RI itu. Kalau toh pada akhirnya pintu semua tertutup, karena KIM Plus sudah terkonsolidasi kan, kami harus menghormati KIM Plus juga. Karena KIM Plus menghormati kami juga yang berupaya. Kan biasa seperti itu. Cara hormat menghormati di kami itu harus dijaga, imbuhnya. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, usai keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK mengubah syarat pencalonan Pilkada 2024. Jika putusan MK itu berlaku, maka Anies Baswedan bisa diusung oleh PDI Perjuangan sebagai calon gubernur di pemilihan kepala daerah atau pilkada, khususnya di daerah khusus Jakarta. Sementara ini, niat PDIP mengusung Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta terganjal aturan yang mengharuskan parpol punya 20% kursi di DPRD. PDIP berencana mengusung Anies setelah 12 parpol mendeklarasikan Ridwan Kamil Suswono sebagai pasangan cagup-cawagup di Pilkada DKJ 2024